Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaiki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur yang tiada pernah henti, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik perencana. Atas nikmatnya kita masih diberikan kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kita dapat menjalankan tugas sebagai khalifatullah di muka bumi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang mencintai umatnya, tak mengenal waktu, tak mengenal golongan, tak mengenal zaman. Oleh karenanya, mari kita laksanakan sunnah-sunnahnya, dan mari kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati dan Sobat Kimsi yang berbahagia, perkenalkan, saya Maryam Tazkia Masyadah dari Prodi Psikologi Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan dakwah yang berjudul Membangun Kebahagiaan Lahir Batin dengan Pemaknaan Ibadah sebagai nikmat dan panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku sekalian, setiap insan di muka bumi ini menginginkan kebahagiaan. Kita kerap mencarinya dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang mengejarnya melalui harta, benda, pangkat atau jabatan, hingga penghargaan. Akan tetapi, kebahagiaan semacam itu tidaklah bertahan lama. Ia justru mudah pudar, punah, dan tak jarang meninggalkan kehampaan. Inilah kekeliruan dalam penempatan sumber kebahagiaan. Sebab kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang mengendap di dalam kalbu, yang diikuti tentram, damai, dan jauh dari kecemasan. Hidup yang visioner adalah hidup yang sadar akan tujuan, dan Allah menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk satu tujuan utama, yaitu beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab ibadah adalah tujuan utama hidup kita, maka seharusnya ibadah bisa menjadi sumber kebahagiaan utama kita. Kebahagiaan yang bersumber di dalam hati yang selalu haus akan ridha ilahi. Lantas, bagaimana kita dapat menjadikan ibadah itu sebagai sumber kebahagiaan utama? Jawabannya adalah dengan memandang ibadah, memaknai ibadah sebagai nikmat, karunia, dan panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa tujuan utama beribadah adalah untuk mencapai ketakwaan. Lantas, bagaimana perjalanan menjadi hamba yang bertakwa tersebut dilalui melalui aneka ibadah yang dijalankan dengan penuh kenikmatan? Sementara banyak sekali hamba yang hanya memaknai ibadah sebagai tuntutan kewajiban, menunaikan sholat karena takut dosa, menutup aurat karena takut siksa. Saudara-saudariku, mari kita renungkan bahwa sesungguhnya dalam sehari Allah Subhanahu wa taala memanggil kita 5 kali dalam rangka melaksanakan sholat fardu, bukanlah untuk membebani, melainkan untuk mengistirahatkan jiwa kita dari hiruk pikuk dunia. Setiap ruku, setiap sujud adalah cara Allah memeluk jiwa kita yang sedang lelah. Oleh karenanya, seorang hamba dapat melaksanakan nikmatnya ibadah
apabila ia menyadari bahwa ia sedang bercengkrama, bersandar, dan beristirahat di bawah naungan Allah Sang Kekasih. Dalam psikologi yang mengkaji tentang jiwa manusia, Islam menyempurnakan pengertian jiwa, yaitu terkait sifat jiwa, bahwa sejatinya jiwa membutuhkan koneksi spiritual dengan sumbernya, Sang Pencipta. Sama halnya dengan tubuh manusia yang membutuhkan makanan dan air untuk bertahan hidup. Jiwa tanpa nutrisi vitalnya akan mengalami depresi, kecemasan, dan keputusasaan. Maka jiwa akan memanggil makanannya, yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa diaktualisasikan melalui ibadah. Hadirin rahimakumullah, untuk merasakan kenikmatan dalam beribadah diperlukan mujahadah wa riyadhah ruhiyah, sebuah pendakian spiritual, latihan, dan perjuangan yang berporos pada kesucian hati. Sebab nikmat bukanlah tentang rasio, nikmat adalah tentang rasa. Dan niat kekhusyukan dalam merasakan nikmatnya beribadah dapat diperoleh dengan hati yang bersih. Untuk merasakan cinta dari kewajiban ibadah yang Allah berikan juga dapat dirasakan dengan menghayati bahwa kasih sayang Allah terhadap hambanya begitu luas, tak terbatas, tak mengenal status, tak mengenal perbuatan. Setiap embusan napas, setiap rizki yang kita terima, dan setiap kesempatan untuk memperbaiki diri adalah bukti kasih sayang Allah terhadap hambanya. Oleh karenanya, setiap hamba harus selalu bergantung kepadanya, tidak berputus asa dari rahmatnya, dan selalu mensyukuri segala karunia-Nya. Semua itu dilakukan melalui ibadah. Maka ibadah inilah yang dapat menjauhkan kita dari dosa, maksiat, fitnah, dan mara bahaya. Ibadah dapat membawa pada kesehatan jasmani dan rohani. Ibadah juga dapat membawa ketentraman yang mendalam di hati, sumber dari kebahagiaan lahir dan batin. Dikatakan dalam Quran surat Ar-Ra'du yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang karena mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah, hati menjadi tenang. Saudara-saudariku sekalian, tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, selalu ada cara, selalu ada jalan untuk kembali, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Maka ketika hati terasa rusak, ingatlah bahwa hanyalah Allah yang mencintai kita lebih dari siapapun di dunia ini. Saudara-saudariku sekalian, maka marilah kita memaknai ibadah bukan sebagai kewajiban yang memberatkan, namun sebagai nikmat yang menenangkan dan panggilan cinta yang menyejukkan jiwa. Apabila hati telah mencintai Allah, maka ibadah tidak akan dirasa berat, melainkan ibadah menjadi sumber kebahagiaan. Sebab dalam cinta kepada Allah tidak ada kata lelah, melainkan hanya ada rasa rindu untuk terus-menerus dekat kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mencintai ibadah, yang merasakan kenikmatan dan kebahagiaan dalam setiap sujud kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya, saya memohon maaf kepada hadirin, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.